Apakah yang akan terjadi bila simpanan air di bumi habis? Penggundulan hutan karena pohon-pohon ditebang untuk diambil kayunya atau membuka lahan untuk ladang. Tidak ada simpanan air tanah. Siklus air menjadi terganggu, sehingga sistem keseimbangan air di alam juga akan terganggu. Bila ada pengaruh dari luar, sistem keseimbangan tersebut akan mengadakan aksi untuk mengurangi pengaruh atau gangguan tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konsep keseimbangan dinamis dan tetapan keseimbangan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep pergeseran keseimbangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, dan aplikasi keseimbangan dalam industri. Konsep pergeseran keseimbangan. Konsep pergeseran keseimbangan dikemukakan pertama kali oleh Henry Leclerc tahun 1888 yang dikenal dengan azas Leclerc yang berbunyi, bila terhadap suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem keseimbangan akan mengadakan reaksi untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut dengan melakukan pergeseran keseimbangan. Konsep pergeseran keseimbangan ini sangat berguna terutama di industri kimia, di mana kita bisa memperoleh reaksi yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan atau volume, dan pengaruh suhu. Perubahan konsentrasi. Berdasarkan azas Leclerc, apabila konsentrasi reaksi atau produk reaksi berubah, maka keseimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh tersebut. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan untuk mengurangi konsentrasi reaksi sampai keseimbangan baru didapat. Jika konsentrasi produk reaksi dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri untuk mengurangi konsentrasi produk sampai keseimbangan baru dicapai. Sebaliknya, jika konsentrasi produk reaksi diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan untuk menaikkan konsentrasi produk sampai keseimbangan baru dicapai. Berikut adalah contoh reaksi antara ion kompleks tetraakuo tembaga 2 ditambah dengan amonia menghasilkan ion kompleks tetraamino tembaga 2 dan air. Dari gambar tersebut, kita dapat mengamati bahwa ketika kita menambahkan konsentrasi sebelah kiri, baik amoniak atau ion kompleks tetraakuo tembaga 2, maka keseimbangan akan bergeser ke arah lawan atau ke sebelah kanan, ditandai dengan larutan yang berwarna biru pekat. Sebaliknya, apabila kita menambahkan konsentrasi sebelah kanan atau produk, misalnya air, maka keseimbangan akan bergeser ke sebelah kiri, ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi biru muda. Pengaruh perubahan tekanan atau volume. Jika tekanan bertambah atau dikompresi, maka volume akan berkurang. Sebaliknya, jika tekanan berkurang atau terjadi ekspansi, maka volume bertambah. Pengaruh perubahan tekanan terhadap keseimbangan reaksi berlaku hanya untuk sistem reaksi yang melibatkan gas. Jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan koefisien lebih kecil atau jumlah mol yang lebih sedikit. Sebaliknya, jika tekanan berkurang, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan koefisien lebih besar atau jumlah mol yang lebih besar. Pengaruh kenaikan tekanan sistem terhadap keseimbangan dapat diamati pada reaksi yang melibatkan gas NO2 yang berwarna coklat dan gas N2O4 yang tidak berwarna. Pengaruh perubahan suhu. Perubahan suhu terkait dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Berdasarkan azas Leclerc, apabila suhu reaksi dinaikkan atau kalor bertambah, maka sistem akan menyerap kalor tersebut. Keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Apabila suhu reaksi diturunkan atau kalor berkurang, maka sistem akan melepas kalor tersebut. Keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksotherm. Pengaruh suhu terhadap keseimbangan dapat kita amati pada gambar tersebut. Ketika suhu dinaikkan, maka
tabung reaksi berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa terbentuknya ion kompleks tetraklorokobalt 2 yang lebih banyak. Sedangkan jika kita mengkondisikan reaksi pada keadaan dingin, maka tabung reaksi akan berubah menjadi warna merah muda yang menandakan bahwa jumlah ion kompleks heksa-aquo-kobalt 2 lebih banyak terbentuk. Katalisator. Sebenarnya, katalisator tidak termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Akan tetapi, banyak yang menganggap bahwa katalis dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Di sini, katalis hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya keseimbangan dan tidak merubah letak keseimbangan. Berdasarkan grafik laju reaksi, dapat kita amati bahwa reaksi yang tidak menggunakan katalis akan memiliki energi aktivasi lebih tinggi dibanding dengan reaksi yang memakai katalis. Aplikasi keseimbangan dalam industri. Sebagian besar proses industri melibatkan reaksi keseimbangan. Kondisi proses yang diinginkan adalah yang dapat menghasilkan produk yang maksimum dengan biaya yang minimum. Seperti pada industri pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Pembuatan amonia. Pembuatan amonia mengikuti prinsip keseimbangan di mana mereaksikan nitrogen di udara melalui proses yang dinamakan Haber-Bosch. Pada awalnya, sintesis langsung amonia dari unsur-unsur penyusurnya, yakni gas nitrogen murni dan gas H2 murni telah dilakukan, tetapi amonia yang dihasilkan sangat sedikit. Dengan menerapkan azas Recatelier, kita memahami bahwa reaksi pembentukan amoniak yang bersifat eksoterm memerlukan suhu rendah dan tekanan tinggi agar keseimbangan bergeser ke arah produk. Jumlah amoniak yang banyak dapat kita optimalkan dengan menurunkan suhu, menaikkan tekanan, mengurangi volume, menambahkan gas hidrogen atau gas nitrogen, memisahkan gas NH3 secepatnya, dan menambahkan katalis Fe3O4. Proses pembentukan asam sulfat dengan proses kontak. Proses kontak melibatkan reaksi-reaksi eksoterm yang melepaskan panas. Panas yang dihasilkan digunakan sebagai energi input untuk tahapan proses lainnya. Terdapat beberapa tahapan pembentukan asam sulfat. Yang pertama adalah pembakaran belerang. Yang kedua adalah oksidasi oksigen yang berlangsung secara eksoterm menghasilkan energi sebesar 792 kJ. Pembentukan asam pirosulfat dan pembentukan asam sulfat. Berikut adalah alur pembentukan asam sulfat. Pada tahap pertama, sulfur dibakar, direaksikan dengan oksigen untuk membentuk gas SO2. Selanjutnya, pada tahap kedua, akan membentuk SO3, di mana gas SO2 yang direaksikan dengan oksigen pada suhu sekitar 450 derajat Celcius dan tekanan 2-3 atmosfer akan membentuk gas SO3 dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Pada tahapan selanjutnya, SO3 secara tidak langsung direaksikan dengan H2O untuk membentuk H2SO4, tetapi dilarutkan ke dalam campuran H2SO4 pekat dan air, sehingga membentuk larutan yang disebut sebagai asam pirosulfat. Reaksi kedua merupakan tahapan paling penting. Untuk mendapatkan SO3 yang optimum, dapat dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga suhu optimum sekitar 420 derajat Celcius, menurunkan tekanan hingga 1 atau 2 atmosfer, menambahkan gas O2, dan menambahkan katalis vanadium pentaoksida. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.